Pernah nggak sih ngerasa salah paham terus? Nah, di sini kita bakal bedah buku keren yang ngupas tuntas kenapa kita sering banget miskomunikasi dan yang lebih penting, gimana cara ngatasinnya. Yuk kita mulai? Coba deh bayangin, kamu kirim chat, maksudnya biasa aja. Balasannya kok kayak ngajak ribut? Sering banget kan kejadian kayak gitu? Nah, menurut penulis Eric Barker, rasa frustrasi ini tuh bukan salah teknologinya. Ini masalah manusiawi yang fundamental banget. Insiden chat yang salah paham itu ternyata cuma pucuknya doang. Di bawahnya ada masalah yang jauh lebih besar. Semacam jebakan kesalahpahaman yang seringkali kita masukin tanpa sadar. Gak peduli sama pasangan, teman, atau bahkan di kantor, rasa kok dia nggak ngerti sih? Itu kayaknya muncul terus ya. Nah, sekarang kita coba cari tahu deh kenapa sih ini bisa kejadian terus-terusan. Jadi, sebenarnya apa sih biang keroknya? Biasanya kan kita cepat banget nunjuk jari ke orang lain. Tapi, coba tebak, ternyata sumber masalahnya itu justru ada di dalam kepala kita sendiri. Gini ya, otak kita itu emang didesain buat kerja cepat. Super efisien. Dia ngambil sedikit informasi, terus langsung ngisi bagian-bagian yang kosong buat bikin cerita. Kedengarannya keren ya. Masalahnya, cerita yang kita karang itu sering banget salah total. Dan Barker ngasih contoh-contoh yang gila banget buat tunjukin betapa gampangnya otak kita dikibulin. Coba bayangin, ada orang namanya Carlos Kaiser. Dia nipu seluruh dunia, ngaku jadi pemain bola profesional selama 20 tahun. Padahal dia nggak pernah main beneran. Ada lagi kuda Hans, kuda yang katanya bisa baca pikiran. Nah, cerita-cerita kayak gini nih yang nunjukin bahayanya kalau kita terlalu pede sama kesimpulan kilat kita. Oke, jadi kalau otak kita emang cacat dari pabriknya, terus gimana dong solusinya? Nah, disinilah Barker ngeluarin ide-ide yang jujur aja bikin kaget. Siap-siap, karena ini bakal ngejungkir balikin semua yang kita tahu soal komunikasi. Ini nih yang paling gak disangka-sangka. Tahu nggak teknik yang dipakai negosiator FBI buat nyelamatin Sandra ternyata bisa juga dipakai buat nyelesain berantem sama pasangan di rumah. Kuncinya itu sama persis. Tujuannya bukan buat menang debat, tapi buat bikin situasi adem dengan dengerin baik-baik. Ada satu trik simple namanya mirroring. Cuma ngulangin 3 kata terakhir yang diucapin lawan bicara kita. Simple, tapi ini nunjukin kalau kita beneran nyimak. Ingat, tujuannya pemahaman, bukan kemenangan. Nah, ini ide yang dalam banget. Coba deh jujur. Kita kan biasanya ngehindarin orang yang beda pendapat ya kan? Tapi, kata Barker, justru teman-teman yang pandangannya berseberangan itu bisa jadi aset kita yang paling berharga. Kenapa? Karena mereka maksa kita buat mikir ulang dan ngejaga kita biar nggak terjebak di pemikiran kita sendiri yang sempit. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ada datanya. Ada sebuah studi tentang presiden-presiden Amerika yang nemuin hal luar biasa. Prediksi tentang dampak jangka panjang dari pemimpin yang unfiltered, maksudnya mereka yang sengaja nyari dan dengerin pendapat yang beda, ternyata akuratnya sampai 99%. Ini bukti nyata betapa kuatnya dampak dari dengerin opini yang nggak sejalan. Oke, teorinya keren banget kan? Nah sekarang yuk kita geser dari pertanyaan kenapa ke gimana caranya. Kita lihat alat-alat apa aja yang bisa kita pakai buat bener-bener mulai ngertiin orang lain. Pendekatan Barker ini emang unik banget. Dia tuh nyampurin riset ilmiah yang serius sama cara cerita yang ringan, lucu, dan gampang dicerna. Jadi bukan yang ngasih kita data-data yang bikin ngantuk, dia malah pakai cerita-cerita buat ngubah cara kita mandang sebuah hubungan. Fokusnya lebih ke ngubah pola pikir, bukan ngasih daftar to-do list yang kaku. Dan buat ngebangun toolkit ini, Barker ngambil ilmunya dari mana-mana loh. Dari psikologi, kita jadi ngerti kenapa otak kita tuh gampang banget fokus ke hal-hal negatif. Terus, dari sosiologi, dengan ngelihat kelompok kayak Navy SEALs, kita bisa belajar gimana kepercayaan yang super kuat itu bisa dibangun. Bahkan dari sejarah juga, kita belajar dari para pemimpin hebat. Nah, semua ini diramu jadi satu buat ngasih kita strategi yang lebih jitu buat berhubungan sama orang lain. Oke, setelah dengar semua cerita dan riset tadi, terus intinya apa dong yang bisa kita bawa pulang? Yuk kita ringkas jadi 3 pelajaran penting yang bisa langsung kita praktekin buat mengubah cara kita berinteraksi. Nah, ini dia 3 kuncinya. Pertama, stop berasumsi. Latih diri kita buat beneran dengerin, bukan cuma nungguin giliran buat ngomong. Kedua, ingat, empati itu kayak otot, bukan bakat dari lahir, tapi sesuatu yang harus dilatih terus. Dan yang ketiga, pelan-pelan aja.
Di dunia yang semuanya serba instan ini, komunikasi yang dipikirin mateng-mateng itu jauh lebih ampuh daripada yang asal cepet. Dan sebagai penutup, coba renungkan ini deh. Ternyata pemahaman itu bukan sesuatu yang kita punya, tapi sesuatu yang kita lakukan. Itu adalah sebuah skill, sebuah keahlian. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah saya orang yang pengertian? Tapi, langkah kecil apa yang mau saya ambil hari ini buat mulai ngelatih skill ini?